Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yugi Harichandra Purnama. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subandi dengan jabatan akademik lektor. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu adalah keperawatan dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah yang saya ampu, yaitu anatomi fisiologi dengan metode pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada Student Center Learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah anatomi fisiologi ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa keperawatan di semester 2. Deskripsi mata kuliah anatomi fisiologi, di mana mata kuliah ini merupakan bagian dari rumpun ilmu biomedik dasar yang mempelajari struktur atau anatomi dan fungsi atau fisiologi dari tubuh manusia sebagai landasan ilmiah dalam praktek keperawatan. Mata kuliah ini membahas organisasi tubuh manusia mulai dari tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, hingga sistem organ, serta mekanisme homeostasis yang mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh manusia. Baik, cakupan materi meliputi konsep homeostasis, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, sistem integumen, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem pernafasan, sistem persarafan, sistem hematologi, sistem endokrin, sistem imunologi, serta cairan dan elektrolit. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas, ceramah, diskusi, studi kasus, praktikum, serta tugas secara individu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya di aspek bagian pengajaran. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep ilmu biomedik dasar yang meliputi anatomi dan fisiologi serta ilmu dasar lain sebagai landasan pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu menerapkan berpikir kritis, ilmiah, dan berbasis bukti dalam menganalisis fenomena kesehatan dan keperawatan. Yang keempat, mampu mengintegrasikan konsep anatomi dan fisiologi manusia dalam pengkajian status kesehatan, identifikasi masalah, dan pengambilan keputusan keperawatan. Yang kelima, menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan menjunjung etika akademik dalam proses pembelajaran dan praktik di dalam laboratorium. Baik, referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi ini adalah buku yang berkaitan dengan anatomi fisiologi dasar, seperti buku dari Guyton and Hall yang mana berjudul Buku Ajar Fisiologi Kedokteran tahun 2019 dan Principles of Anatomy and Physiology dari Gerald J. Tortora, Brian H. Derrickson tahun 2018, serta referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan anatomi fisiologi seperti buku ajar dan artikel-artikel ilmiah yang mendukung dari materi pembelajaran. Asesmen penilaian
dari mata kuliah ini terdiri dari 4 poin, yaitu adalah 20% dari nilai tugas, 15% untuk masing-masing nilai UTS dan nilai UAS, serta 50% dari nilai praktikum. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi untuk program studi ilmu keperawatan. Berikut cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Baik, ini adalah mata kuliah anatomi fisiologi ya untuk kalian di semester 2, di mana ini adalah pertemuan yang ke-14. Baik, kalau kita melihat dari pertemuan yang sebelumnya, maka ini sangat relate dengan pertemuan saat ini, yaitu terkait dengan imunologi. Nah, berikut adalah capaian yang mungkin Anda perlu tahu terkait dengan imunologi ini. Yang pertama adalah mahasiswa nantinya ketika sudah mendapatkan mata kuliah ini ya, terutama di anatomi dan fisiologi terkait dengan imunologi, diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar sistem imun. Nah, berikutnya yang nomor 2, mahasiswa diharapkan nantinya mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem imun itu sendiri. Yang ketiga adalah di sini mahasiswa mampu membedakan antara imunitas bawaan dan imunitas yang sifatnya adaptif. Nah, jadi ada 2 ya imun ya, antara sistem imun yang adaptif dan juga sistem imun yang bawaan. Baik. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana mekanisme respon imun terhadap reaksi apabila ada suatu antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian belajar terkait dengan inflamasi, nah di sini kita akan belajar bagaimana respon antara imun dan antigen. Yang kelima adalah mahasiswa mampu mengaitkan antara konsep sistem imun yang Anda dapatkan saat ini ya dengan pencegahan infeksi dan imunisasi dalam keperawatan, sehingga nantinya mata kuliah anatomi fisiologi ini terutama terkait dengan imunologi adalah dasar dari ilmu keperawatan yang nantinya akan Anda dapatkan di semester selanjutnya. Baik, nah kita ke definisi terlebih dahulu. Mungkin ada yang tahu dari teman-teman sekalian? Saya, Pak. Oke, Kevin silakan. Oke. Jadi sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel, jaringan, dan sistem organ. Jadi sistem ini berfungsi untuk melakukan pertahanan dari infeksi kuman atau bakteri seperti virus dan juga jamur, serta berbahaya juga dari sel-sel yang abnormal seperti kanker. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Kevin atas jawabannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya antara definisi terkait dengan sistem imun. Dimana kalau kita tahu bahwa sistem imun sendiri itu adalah sistem yang menjaga tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat dan kemudian terhindar dari terkait dengan zat berbahaya, terutamanya apa? Patogen. Nah, patogen itu apa aja? Ada kuman, ada bakteri, ya, kemudian ada virus, jamur, parasit, kemudian juga dari sel-sel abnormal. Sel-sel abnormal itu apa sih? Nah, kalau kita merujuk lagi dari perubahan ataupun adaptasi sel, maka di sini sel itu kan ada yang bentuknya atrofi, bentuknya hiperplasia, masih ingat ya? Kemudian ada yang menjadi neoplasia, hingga ujungnya adalah menjadi kanker atau kanker. Nah, itu adalah sistem imun. Baik. Sekarang kita ke fungsi sistem imun itu sendiri. Nah, fungsi dari sistem imun yang pertama itu adalah pertahanan, yang kedua adalah homeostasis, yang ketiga adalah pengawasan. Oke. Nah, coba Dewi dijelaskan terkait dengan sistem pertahanan. Untuk pertahanan sendiri fungsinya itu melindungi tubuh dari serangan patogen atau kuman penyebab penyakit melalui produksi antibodi. Oke, baik ya. Kalau homeostasis mungkin Bintang? Homeostasis berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dengan cara mendeteksi dan membuang sel-sel yang rusak atau mati. Nah, baik ya. Jadi secara umum itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan sendiri yaitu adalah
Di mana di sini sel imun akan terus memantau tubuh kita selama 24 jam tanpa nonstop. Nah, artinya ya, ketika ada sel yang masuk ya, terutama patogen dan juga ada sel yang abnormal, maka dia akan terus dipantau oleh yang namanya sel imun. Nah, oke. Baik, sistem imun sendiri itu tadi saya sudah jelaskan ada dua sistem imun dalam tubuh kita. Yang pertama ada sistem imun yang sifatnya adaptif dan sistem imun yang sifatnya bawaan atau alami. Nah, jadi ada sistem imun adaptif atau dapatan, di mana tubuh kita itu kan dari bayi sampai hingga saat dewasa itu kan sudah terpapar oleh beberapa kuman, penyakit patogen dan lain-lainnya. Nah, itu yang menguatkan tubuh kita hingga saat ini sehingga disebut sebagai sistem imun yang adaptif. Berikutnya ada sistem imun yang sifatnya bawaan. Sistem imun bawaan di sini dia sudah ada sejak tubuh kita terbuat, apalagi di dalam di mana pada saat tubuh kita tumbuh dalam janin hingga saat ini yang namanya sistem imun bawaan itu ada. Nah, jadi ada dua sistem imun bawaan yang dikenal dengan sistem innate immunity, yang kedua adalah sistem adaptif ya atau adaptive immunity. Nah, ini adalah dua sistem imun yang wajib kita ketahui, innate dan adaptif. Nah, kita bicara terkait dengan sistem yang innate dulu. Innate itu adalah yang bawaan. Nah, sistem imun bawaan ada apa saja? Kalau Anda lihat di layar tersebut, ada sistem mukosa ya, ada juga tonsil, ada juga nodus limfe, ada juga spleen, ada kulit, ada bone marrow. Ya, bone marrow itu adalah sumsum tulang, di mana dia tempat memproduksinya dari sistem imun. Nah, jadi ini adalah organ di mana sistem imun itu berada. Nah, yang pertama adalah kulit ya, skin. Nah, kulit itu dia merupakan sistem barrier paling luar untuk menangkis ataupun menangkal dari patogen yang dari eksternal masuk ke dalam tubuh, sehingga kulit ini adalah barrier yang paling utama. Nah, di mana di kulit di situ ada 3 lapisan, masih ingat? Masih. Oke, silahkan dijawab. Lapisan kulit itu terdiri dari 3, ada epidermis yang pertama, terus lalu ada lapisan dermis dan ada lapisan subdermis. Oke, jadi ada 3 ya, ada epidermis. Jadi kalau ada tulisan ada kata-kata epi itu adalah paling luar. Nah, kemudian ada dermis, kemudian ada subdermis atau kalian mengenalnya adalah seputan biasanya ya. Nah, itu adalah salah satu dari organ sistem imun yang sifatnya bawaan atau innate immunity. Oke. Nah, ini adalah kekebalan bawaan. Definisinya adalah dia merupakan garis pertahanan yang pertama, ya. Responnya sangat cepat, tetapi tidak spesifik. Ya. Jadi sifat dari sistem imunitas yang innate, ya, dia cepat, namun tidak spesifik. Nah, ini. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini responnya cepat, tapi tidak spesifik. Bagaimana Pak maksudnya? Nah, jadi ketika tubuh ini dimasuki ya oleh kuman, bakteri, virus dan lain-lainnya, maka dengan cepat tubuh kita akan merespon. Nah, tetapi ingat, ada kata-kata yang namanya tidak spesifik. Kata-kata tidak spesifik di sini artinya adalah ketika patogen ini masuk, entah itu kuman, entah itu bakteri, entah itu parasit, itu diserangnya dengan senjata yang sama. Nah, jadi tidak spesifik. Nah, Pak, maksudnya kalau yang spesifik bagaimana? Nah, itu nanti, itu adalah di bagian yang namanya sistem imunitas yang adaptif. Dia sangat spesifik. Ya, dia sangat spesifik. Kenapa? Karena nanti di sistem imun yang sifatnya adaptif, ya, dia memiliki yang namanya sel memori. Nah, apa itu sel memori? Jadi, sel itu mampu mengingat terkait dengan kuman, bakteri, virus, ya, dan lain-lainnya, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, dia mampu diingat sehingga nanti ketika dia masuk lagi, maka dia akan mengeluarkan senjata yang sama pada saat dia menghadapi virus, bakteri, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau di sistem imun yang bawaan ini, dia tidak spesifik. Semuanya dipukul rata dengan senjata yang sama.
mau yang datang itu raksasa, mau yang datang itu yang kecil, mau datang itu yang ukurannya sedang, ya, itu ditembaknya dengan pistol kecil yang sangat tidak spesifik. Apa efeknya? Ada yang ampuh, ada yang tidak ampuh. Nah, sehingga itu adalah salah satu sifat ataupun ciri-ciri dari yang kekebalan bawaan yang innate. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa dia tidak memiliki memori. Yang punya memori di sistem imun yang adaptif. Oke, apa saja komponen utamanya? Yang pertama, Anda bisa melihat di sini, yang pertama adalah penghalang fisik dan kimia. Tadi sudah kita lihat ya, ada kulit, ada rambut ya, ada juga limfa node, kemudian ada juga mukosa, ada sekresi seperti air mata, kemudian ada cairan lambung, ya itu merupakan salah satu penghalang fisik yang sifatnya kimia, kalau yang lambung. Nah, kemudian sel imun sendiri di bagian yang sifatnya innate immunity, itu ada seperti ya, makrofag, ada neutrofil, ada sel dendrit, ada sel NK, sel natural killer, ada eosinofil, ada basofil. Nah, itu merupakan innate immunity atau kekebalan sistem imun yang sifatnya bawaan. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya protein pelengkap atau komplemen. Komplemen ini nanti biasanya akan diproduksi di hepar atau di hati, di mana dia memiliki fungsi menghancurkan patogen dan juga memfasilitasi fagositosis. Jadi komplemen ini nanti dia akan menandai dari kuman untuk diserahkan ke siapa? Ke sistem imun yang sifatnya adaptif. Nah, oke, itu kira-kira terkait dengan kekebalan bawaan. Nah, sekarang kita lihat di makrofag, neutrofil, sel dendrit, natural killer, dan juga eosinofil dan juga basofil. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sel imun apa saja yang terdapat di dalam sistem innate immunity. Yang pertama ada makrofag. Makrofag mungkin kalian sudah tahu ya di semester 1, apa itu makrofag, yaitu dia merupakan salah satu sel imun yang terdapat di jaringan. Nah, sistem ini memiliki fungsi yang pertama seperti menelan dan juga melakukan proses pembunuhan secara langsung, ya kita kenal dengan istilah fagositosis. Nah, jadi selain dia menelan dan mencerna mikroorganisme, dia juga dapat mengeluarkan partikel asing. Nah, dari hasil fagositosis itu. Kemudian, dia juga bisa berfungsi sebagai presenting antigen. Apa maksudnya presenting antigen? Jadi, dia yang akan membawa si patogen kepada sistem imun yang adaptif. Jadi, dia tugasnya sebagai kurir, membawa presenting antigen. Yang ketiga adalah regulasi imun. Nah, di sini dia juga mengatur keseimbangan sistem imun melalui pelepasan sitokin dan juga faktor pertumbuhan, ya, atau kita kenal dengan istilah growth factor. Nah, peran tambahannya dia juga memiliki peran dalam perbaikan jaringan dan juga keseimbangan dalam tubuh. Nah, jadi makrofag ini sangat penting, utamanya terkait dengan proses fagositosis. Nah, ketika ada yang namanya patogen, dia melakukan fagositosis ya, memakan, nanti dia akan mengeluarkan partikel asing. Partikel asing ini nanti akan dikenali sebagai presenting antigen, yang mana dia akan memanggil bala bantuannya ya seperti sitokin ya, kemudian neutrofil dan lain-lainnya. Untuk apa? Melawan si patogen tersebut. Nah, ini neutrofil ya. Jadi neutrofil dia memiliki karakteristik yang mirip dengan makrofag, di mana dia juga melakukan fagositosis. Nah, hanya saja perbedaannya ya, selain dia bisa melakukan fagositosis, dia juga bisa menjaring. Nah, apa yang dijaring? Ya patogen. Contohnya, jaringnya seperti apa? Kita kenal dengan istilah NETs, neutrophil extracellular traps. Nah, dia mengeluarkan jaring tersebut, kemudian untuk menangkap dari patogen, sehingga nanti dia akan dilakukan penghancuran. Nah, ada yang unik lagi. Di sini ada yang namanya sel dendrit. Sel dendrit punya fungsi yang relatif berbeda dengan sel yang lainnya. Kalau tadi Anda lihat seperti makrofag, neutrofil, eosinofil, ya, itu fungsinya tadi adalah membunuh si
patogen, maka sedangkan sel dendrit ini tidak. Kok bisa? Ya, jadi dia hanya melakukan pengenalan saja terhadap patogen. Nah, jadi melakukan deteksi, kemudian melakukan presenting antigen seperti di awal ya. Presenting antigen membawa si parasit ataupun patogen kemana? Ke sistem imun yang sifatnya adaptif. Kemudian dia juga yang nantinya akan melakukan migrasi ke kelenjar getah bening. Untuk apa? Nah, untuk diaktifkan yang namanya sel sistem imun yang adaptif. Utamanya apa? Di bagian sel T. Nah, sel T di bagian adaptive immunity. Oke. Berikutnya adalah namanya sel natural killer. Seperti namanya, natural killer atau pembunuh alami. Pembunuh alami. Apa yang dibunuh? Nah, yang dibunuh di sini adalah sel yang terinfeksi virus dan juga sel tumor yang nantinya akan berkembang menjadi kanker. Nah, jadi di sini sel NK memiliki sifat yang sangat destruktif terhadap sel yang terinfeksi virus dan juga sel tumor yang menuju ke arah sel kanker. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari sel natural killer. Nah, dia tidak perlu dilakukan aktivasi oleh sebelumnya seperti kayak misalnya neutrofil, dia butuh yang namanya stimulasi dari makrofag, sedangkan dia tidak, dia sifatnya independen. Kalau yang natural killer ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini sel NK dapat menghambat perkembangan dari sel kanker di awal tahap perkembangan. Tapi kalau sudah sel kanker ini sudah sifatnya naik ke stadium yang lebih tinggi seperti kayak misalnya stadium 3, 4 ya, maka kemungkinan besar si NK ini sudah banyak kalahnya. Jadi dia sudah kalah berperang sehingga di stadium 1, stadium 2 dia sudah kalah sehingga si sel kanker ini dia sudah menjadi stadium yang 3 dan 4. Nah. Oke. Berikutnya adalah kekebalan adaptif. Nah, ini sangat spesifik sekali. Nah, tadi kalau saya sampaikan di respon imun yang innate immunity ya, dia tidak spesifik, maka di sini sangat spesifik. Tetapi di balik tingkat spesifiknya sangat tinggi, responnya apa? Dia lambat. Responnya lambat. Nah, jadi kekebalan adaptif atau adaptive immunity ini yaitu adalah respon imun yang berkembang setelah paparan terhadap patogen tertentu dengan kemampuan untuk mengenali dan mengingat patogen tersebut untuk respon yang lebih efektif di masa berikutnya. Nah, jadi mengapa dia lambat? Karena dia membutuhkan yang namanya respon dari sistem imun yang sifatnya alami ya atau innate immunity. Seperti itu. Jadi tadi ya contohnya seperti sel dendrit. Sel dendrit itu kan hanya terdapat di yang innate immunity. Dia fungsinya apa? Sebagai pengenal, penanda. Nah, ketika ada patogen yang masuk, dia akan ditandai, kemudian dibawa ke mana? Sistem imun yang sifatnya adaptif, yang lebih spesifik lagi. Kenapa kok dia spesifik? Karena dia punya yang namanya memori imunologis. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ketika ada patogen yang masuk, dan ketika itu virus misalnya ataupun bakteri, maka tubuh kita punya senjatanya. Dari mana senjata itu dibuat? Dari ketika Anda masih kecil terpapar oleh virus ya, seperti kayak pernah kena cacar ya. Pernah. Itu kan hanya 1 kali seumur hidup. Dibilangnya demikian. Nah, meskipun kenyataannya ada yang 2 kali. Ya, kenapa bisa 2 kali? Bisa jadi pada saat paparan yang kedua tubuh Anda sedang dalam keadaan imunnya down. Komponen utama dari sistem imun yang sifatnya adaptif itu ada 2. Ada sel B dan juga ada sel T. Ada sel B dan juga sel T. Nah, kemudian fungsi utamanya adalah jelas di sini melakukan eliminasi terhadap patogen karena sifatnya sangat spesifik dan memiliki efisiensi yang sangat tinggi karena dia sudah pernah terpapar sebelumnya. Yang berikutnya adalah memberikan perlindungan jangka panjang. Seperti apa? Dengan yang namanya memori imunologis. Nah, sel humoral itu atau kita dengan istilah sel B ini ya, dia sebetulnya berada di dalam jaringan. Ya, jadi sel B ini merupakan bagian dari sistem imun adaptif yang melibatkan sel B
dan antibodi untuk melawan patogen yang berada di luar sel. Jadi kata kuncinya adalah di luar sel, di mana seperti bakteri dan virus yang belum masuk ke dalam sel. Nah, sel B nantinya akan mengenali antigen tersebut melalui reseptor. Reseptor itu adalah seperti kunci dan gembok. Jadi kalau misalnya ada sel, dia ada yang namanya virus mau masuk ke dalam sel, itu perlu yang namanya reseptor. Jadi ketika reseptornya pas, dia dibuka, klik, dia akan membuka. Nah, jadi ketika reseptornya ini sudah pas, maka dia akan masuk ke dalam selnya. Nah, kemudian sel B juga di sini akan berubah menjadi sel plasma yang kemudian akan menghasilkan antibodi. Nah, ini sangat penting sekali dipelajari terkait dengan perubahan dari sel B menjadi sel plasma. Nah, perubahan tersebut nantinya ya akan mengeluarkan antibodi yang kita kenal dengan istilah imunoglobulin atau disingkat dengan IG. Imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu kan ada banyak ya. Ada M, ada A, ada G, ada E, dan juga ada D. Nah, kita singkat dengan istilah MAGET. Ya, atau mau disingkat juga dengan gamet juga boleh, tergantung dari kitanya. Nah, ada 5 jenis. Antibodinya itu ada M, A, G, E, D. Oke. Yang pertama, nah, ada M, dia merupakan sifatnya sangat besar, ya, karena jumlahnya cukup banyak dalam tubuh kita. Ya. Kemudian di sini juga ada A, dia berada di dalam mukosa tubuh kita. Ya. Kemudian ada G, ya, jumlahnya tidak begitu banyak, ya, tapi sangat penting untuk melakukan pengenalan antigen. Kemudian ada E, nah ini E biasanya sangat berkaitan erat dengan sensitivitas atau alergi. Nah, dan yang terakhir adalah D. D ini biasanya diproduksi pertama kali untuk menguatkan sel B itu sendiri. Nah, berikutnya adalah kekebalan seluler atau yang sel T. Nah, sel T di sini ada 3. Ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, dan juga ada sel T regulator. Nah, CD8 itu dia bisa langsung membunuh sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper atau CD4 dia yang mengatur. Dia yang mengaktifkan sel imun yang lainnya. Nah, dan yang terakhir adalah sel T regulator. T regulator di sini fungsinya adalah dia melakukan pengereman kalau misalnya sel imun tadi itu offset atau berlebihan. Ya. Apa efeknya kalau misalnya sel imunnya berlebihan? Nyerang tubuh sendiri atau dikenal dengan penyakit autoimun. Nah, kalau misalnya penyakit autoimun ini dia ada, berarti sel T regulatornya dia tidak berperan dengan maksimal. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini terkait dengan perbandingan singkat antara sel B dan juga sel T di bagian sistem imun yang sifatnya adaptif. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan pada TM14 kali ini. Nanti terkait dengan pertemuan berikutnya kita juga akan bahas terkait dengan capaian pembelajaran pada hari ini. Kita akan tanyakan di pertemuan yang ke-15. Jika tidak ada yang tanyakan, saya rasa cukup. Dan terima kasih atas waktunya untuk teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.